Selamat datang di Desa Sukamaju, sebuah tempat yang tampak tenang dari luar, namun menyimpan rahasia tua yang tak pernah dibicarakan saat matahari terbenam. Di sini, udara selalu terasa lebih dingin, terutama jika kalian mendekati sudut timur desa, di mana sebuah tugu batu berdiri kokoh sejak zaman kolonial. Penduduk lokal selalu mempercepat langkah mereka sebelum senja benar-benar menghilang. Inilah pusat dari segala kegelisahan itu. Sebuah tugu batu tua yang permukaannya sudah tertutup lumut tebal dan dikelilingi oleh akar pohon beringin yang mencengkram bumi. Tugu ini bukan sekedar penanda batas, melainkan saksi bisu dari peristiwa yang tak terlupakan oleh sejarah resmi, namun terus hidup dalam bisik-bisik tetangga. Kenalkan Bayu, seorang pemuda kota dengan rambut hitam berantakan, wajah sedikit tirus, dan selalu memakai jaket hoodie biru tua. Dia datang untuk menjenguk neneknya, namun sebagai pemuda yang skeptis, dia hanya tertawa saat mendengar peringatan tentang tugu itu. Baginya, hantu hanyalah produk dari imajinasi orang-orang yang terlalu lama tinggal di kesunyian. Suatu sore, nenek mendekati Bayu dengan raut wajah yang sangat serius. Beliau berpesan agar Bayu jangan pernah melewati tugu itu setelah jam 10 malam, apapun alasannya. Katanya, ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang tidak suka diganggu ketenangannya oleh deru mesin atau langkah kaki manusia yang sombong. Bayu hanya mengangguk sopan untuk menghargai neneknya, tapi di dalam hatinya, dia merasa ini adalah tantangan yang konyol. Dia memutuskan bahwa malam ini, dia akan membuktikan bahwa tugu itu tak lebih dari tumpukan batu mati. Rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya yang hampir tidak ada. Tepat pukul 11 malam, desa sudah mati suri. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, hanya kesunyian yang mencekam. Bayu keluar rumah secara diam-diam. Udara malam itu terasa sangat lembab dan berat, seolah-olah oksigen telah digantikan oleh kabut tipis yang merayap di atas tanah. Semakin dekat dia dengan sudut desa, semakin kuat bau kemenyan yang bercampur dengan aroma bunga kamboja busuk. Bayu mengeratkan hoodie-nya, mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin malam yang dingin, tapi perasaannya mulai berubah tidak enak. Akhirnya, tugu itu terlihat di bawah remang cahaya bulan yang tertutup awan. Di sana, di balik bayangan pohon beringin, suasana terasa sangat berbeda. Bayu berhenti tepat beberapa meter dari tugu tersebut. Tiba-tiba, dia mendengar suara isak tangis yang sangat lirih, seperti suara wanita yang meratap dalam kesedihan yang mendalam. Suara itu tidak berasal dari kejauhan, melainkan seolah muncul dari dalam batu tugu itu sendiri. Bayu terpaku, kakinya seakan tertanam di tanah. Dia melihat bayangan hitam besar mulai bergerak perlahan di belakang tugu, memanjang dan membentuk sosok manusia yang tidak sempurna, dengan mata yang memancarkan cahaya merah pucat. Tiba-tiba, sesosok wanita dengan pakaian putih yang sudah lusuh dan compang-camping muncul dari balik tugu. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah, dan dia bergerak dengan gerakan yang patah-patah. Itu bukan imajinasi. Arwah itu benar-benar ada, menjaga batas yang tak terlihat antara dunia nyata dan alam baka. Suhu udara merosot tajam hingga Bayu bisa melihat napasnya sendiri. Arwah itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah Bayu. Suara angin yang tadinya hanya desiran berubah menjadi teriakan yang memekakkan telinga. Bayu menyadari bahwa kesombongannya telah membawanya ke dalam bahaya yang nyata. Arwah itu seolah menuntut sesuatu yang telah lama hilang. Dalam kepanikannya, Bayu teringat kata-kata neneknya tentang rasa hormat. Dia jatuh berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan dengan suara gemetar dia mulai memohon maaf.
Dia berjanji tidak akan pernah lagi meremehkan apa yang tidak dia mengerti dan memohon agar diizinkan kembali dengan selamat. Seketika, isak tangis itu berhenti. Keheningan kembali melanda, tapi kali ini terasa lebih tenang. Cahaya merah itu memudar, dan sosok wanita berbaju putih itu perlahan-lahan menyatu dengan kabut, lalu menghilang ke dalam tugu. Bayu merasa beban berat di pundaknya terangkat, dan udara dingin yang mencekam perlahan menghangat. Bayu berlari pulang secepat yang dia bisa tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cerah. Tapi Bayu bukan lagi orang yang sama. Dia kini menghargai setiap jengkal tanah desa itu, termasuk tugu tua yang kini dia pandang dengan rasa hormat, bukan lagi dengan ketakutan atau ejekan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dunia ini tidak hanya milik kita yang terlihat. Ada batas-batas yang harus dihormati, dan ada sejarah yang harus dijaga. Jangan pernah sombong dengan logika kita, karena terkadang ada hal-hal yang melampaui nalar, yang hanya bisa dipahami dengan hati dan rasa hormat kepada leluhur. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bayu di Desa Sukamaju. Jika kalian punya cerita serupa tentang tempat angker di desa kalian, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya yang akan membuat malam kalian tidak pernah sama lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan ingat, jangan pernah melewati tugu itu sendirian di tengah malam. Selamat malam, dan semoga mimpi kalian tidak dihantui oleh apa yang kalian lihat hari ini.